Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sehat untuk kita semuanya. Hai, perkenalkan, saya Eliza Kurnia Damian Cahyudi, biasa dipanggil Eliza dengan NIM akhir 135. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Difadyansa dengan NIM 230531100014. Saya Nevi Sylvia Ujala Putri, NIM akhir 112. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai analisis komunikan dalam komunikasi kesehatan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai dari pengertian komunikasi, komunikasi kesehatan, audiens, tipe-tipe sikap audiens, dan metode pemetaan audiens. Jadi, tetap simak sampai akhir ya. Pengertian dari komunikasi. Ada beberapa pengertian mengenai komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, di mana masing-masing pengertian tersebut kebanyakan lebih didasarkan atas pendapat dan pengalaman serta latar belakang dari ahli yang bersangkutan. Ada yang mengartikan komunikasi secara khusus. Dalam konteks komunikasi, setidaknya ada dua orang atau lebih yang saling bertukar pesan, menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Simbol ini bisa berupa kata-kata atau ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Lebih luasnya, komunikasi mencakup segala bentuk perilaku yang memiliki makna dan menyampaikan pesan tertentu. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk memberikan pemahaman, mempengaruhi sikap, atau mengubah perilaku, baik secara langsung melalui percakapan maupun secara tidak langsung melalui media. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah cara berpikir, menambah wawasan, dan mengarahkan tindakan audiens. Agar efektif, komunikasi ini harus mempertimbangkan kredibilitas pembicara, kelengkapan informasi, media yang digunakan, serta metode penyampaian. Selain itu, memahami siapa audiensnya, baik individu, kelompok, komunitas, organisasi, maupun masyarakat luas, merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dari komunikasi. Keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada komunikator sebagai pihak yang menyampaikan pesan, tetapi juga pada penerima pesan, penilaian, dan respon dari audiens sangat mempengaruhi efektivitas dari komunikasi. Oleh karena itu, memahami karakteristik audiens menjadi langkah yang penting bagi komunikator dalam merancang strategi komunikasi yang lebih tepat dan berdampak. Adapun audiens dan sikap-sikap dari audiens. Audiens adalah kelompok orang yang membaca, mendengar, atau menonton suatu media seperti pendengar radio, penonton televisi, atau pembaca buku dan artikel. Mereka adalah orang-orang yang menikmati atau menerima informasi dari berbagai sumber media pada waktu-waktu tertentu. Mereka juga memilih untuk ikut serta secara sukarela dengan harapan mendapatkan sebuah manfaat seperti hiburan, pengetahuan, atau suatu emosi tertentu seperti senang, tegang, kasihan, ataupun lega. Namun, audiens sendiri juga bisa dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga perilaku audiens ini menjadi bagian dari aturan atau kebiasaan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe sikap audiens dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan respon mereka terhadap suatu pesan ataupun media. Berikut ini adalah beberapa tipe sikap audiens. Yang pertama, audiens pasif. Audiens ini tidak terlalu aktif dalam memberikan suatu respon. Audiens pasif ini cenderung hanya memberikan informasi tanpa banyak mempertanyakan atau mendiskusikannya. Contoh dari audiens pasif ini adalah seperti penonton televisi yang hanya menonton tanpa memberikan suatu komentar. Yang kedua ada audiens aktif. Audiens aktif ini terlibat dalam suatu proses komunikasi dan memberikan respon. Biasanya audiens aktif ini bisa memberikan kritik, saran, atau berdiskusi mengenai suatu informasi yang mereka terima. Contoh dari audiens aktif ini seperti pengguna media sosial yang sering berkomentar atau berdiskusi tentang suatu berita atau informasi tersebut.
Yang ketiga, ada audiens selektif. Audiens selektif ini cenderung memilih informasi atau sebuah media yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Audiens selektif ini tidak menerima semua informasi begitu saja, tetapi audiens selektif ini cenderung menyaringnya terlebih dahulu. Contoh dari audiens selektif ini seperti seseorang yang hanya membaca berita dari sumber yang mereka percayai. Yang keempat, ada audiens partisipatif. Audiens partisipatif ini tidak hanya menerima sebuah informasi tetapi juga ikut serta dalam proses komunikasi. Yang keempat, ada audiens partisipatif. Audiens ini tidak hanya menerima sebuah informasi tetapi juga ikut serta dalam proses komunikasinya. Biasanya berupa sebuah interaksi langsung seperti voting, memberikan opini, atau membuat konten sendiri. Contoh dari audiens partisipatif ini seperti penonton acara TV yang ikut serta berpartisipasi dalam suatu polling atau kuis langsung. Yang kelima, ada audiens skeptis. Audiens ini cenderung tidak mudah untuk percaya dengan suatu informasi yang mereka terima. Audiens skeptis ini cenderung menganalisis terlebih dahulu dan mencari bukti-bukti sebelum menerima suatu pesan. Contoh dari audiens skeptis ini seperti orang yang selalu memverifikasi berita sebelum membagikannya ke orang lain. Yang terakhir, keenam, ada audiens kritikal. Audiens ini cenderung secara aktif mengkritisi isi suatu pesan yang mereka terima. Dan audiens kritikal ini cenderung menganalisis apakah informasi tersebut benar adanya, relevan, dan memiliki dampak-dampak tertentu. Contoh dari audiens kritikal ini seperti jurnalistik atau akademisi yang meneliti suatu isu-isu sebelum memberikan sesuatu opini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah metode pemetaan audiens. Pemetaan audiens adalah metode yang digunakan untuk memahami karakteristik audiens agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif. Dalam konteks komunikasi kesehatan, pemetaan audiens itu membantu menentukan cara penyampaian pesan yang sesuai dengan target audiens. Nah, pemetaan-pemetaan tersebut dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yakni pemetaan sosiologis. Pemetaan sosiologis ini biasanya dilakukan melalui pendekatan objektif berdasarkan kepada data sosial dan juga demografis dari audiens. Pendekatan ini biasanya menjawab pertanyaan dasar seperti siapa sih audiens kita? Oke, faktor-faktor yang dipetakan dalam pendekatan sosiologis ini adalah yang pertama, faktor umur. Audiens dapat dikelompokkan berdasarkan kepada usia, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Contoh nih, informasi tentang gizi seimbang untuk anak-anak lebih efektif disampaikan melalui media yang visual, interaktif, sedangkan untuk lansia akan lebih cocok melalui seminar kesehatan ataupun media cetak. Yang kedua adalah faktor gender. Perbedaan kebutuhan dan cara menerima informasi antara laki-laki dan perempuan. Contoh, kampanye mencegah kanker serviks mungkin akan lebih ditargetkan kepada perempuan dengan pendekatan yang emosional dan juga edukatif. Sementara kebalikannya, kampanye seperti kesehatan jantung yang mungkin dikhususkan untuk pria mungkin lebih menekankan kepada data dan juga fakta ilmiah. Oke, selanjutnya adalah faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dari seseorang itu dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap sebuah informasi yang diberikan. Contohnya, informasi medis untuk tenaga kesehatan akan bisa lebih teknis menggunakan bahasa yang mungkin mereka pahami. Sementara untuk masyarakat umum harus disederhanakan dengan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa mereka sehari-hari. Yang keempat adalah faktor tingkat pengetahuan, yakni menyesuaikan informasi berdasarkan tingkat pemahaman audiens terhadap suatu topik. Contohnya adalah kampanye tentang diabetes untuk dokter akan lebih teknis dibandingkan dengan kampanye yang ditujukan untuk pasien. Oke, yang kelima adalah faktor jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan dari audiens dapat mempengaruhi cara mereka
menerima sebuah informasi. Contoh, kampanye gaya hidup sehat untuk pekerja kantoran mungkin akan menekankan kepada cara mengatur pola makan di sela-sela kesibukan. Sedangkan untuk petani akan lebih fokus kepada pola makan sehat dengan sumber pangan yang lokal. Oke, yang keenam adalah faktor tingkat pendapatan. Kemampuan ekonomi dapat mempengaruhi sebuah respons terhadap informasi kesehatan. Contoh, informasi tentang pola makan sehat untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan lebih efektif jika menekankan bahan makanan murah dan bergizi. Selanjutnya adalah faktor agama. Keyakinan agama dapat mempengaruhi penerimaan pesan terhadap informasi kesehatan. Contoh, kampanye vaksinasi yang melibatkan pemuka agama akan sangat lebih efektif di komunitas yang religius. Selanjutnya adalah pemetaan psikologis. Audiens itu dapat dipetakan berdasarkan kepada aspek psikologis, baik itu secara individu, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi penerimaan informasi, yakni yang pertama adalah konsep diri. Audiens dengan konsep diri yang tinggi akan lebih suka informasi yang bisa mereka kembangkan sendiri. Contohnya, profesional medis lebih suka informasi yang bersifat analitis, sedangkan masyarakat umum itu akan lebih suka informasi yang praktis yang bisa langsung mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kebutuhan audiens. Audiens memiliki kebutuhan psikologi yang berbeda, seperti inklusi, yakni audiens ingin dilibatkan dalam informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada afeksi, yakni audiens ingin mendapatkan sebuah perhatian dan juga kepedulian. Yang ketiga adalah kontrol. Audiens ini ingin memiliki peran dalam pengambilan sebuah keputusan. Contohnya, jika audiens ingin dilibatkan, maka metode komunikasi interaktif seperti diskusi kelompok akan lebih efektif. Selanjutnya adalah pemetaan antropologis. Pada pendekatan ini mempertimbangkan nilai budaya dan juga kearifan lokal dalam menyampaikan sebuah pesan kesehatan. Contoh, di daerah yang masih memegang teguh pengobatan tradisional, kampanye kesehatan akan lebih efektif jika melibatkan seorang tokoh adat ataupun dukun, misalnya apabila daerah tersebut masih mempercayai dukun sebagai mediator informasi pesan kesehatan tersebut. Contoh lagi, di komunitas pedesaan, program kesehatan yang dikaitkan dengan gotong royong itu akan lebih mudah mereka terima dibandingkan sebuah kampanye yang individual. Oke, selanjutnya adalah analisis berdasarkan konteks percakapan. Komunikasi yang efektif haruslah mempertimbangkan situasi dan juga kondisi saat pesan itu disampaikan. Faktor-faktor dalam analisis konteks percakapan, yakni yang pertama adalah ukuran audiens. Semakin besar audiens, maka semakin sulit juga kita mempengaruhi mereka, karena lebih banyak faktor psikososial yang perlu dipertimbangkan. Contoh, seminar kesehatan yang dihadiri oleh ratusan orang perlu menggunakan pendekatan umum, sementara diskusi kelompok yang kecil akan bisa lebih fokus, lebih mudah mereka pahami informasinya. Selanjutnya adalah lingkungan fisik, yakni suhu, kebisingan, dan kenyamanan fisik itu bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi. Contoh, penyuluhan kesehatan di ruangan yang panas dan juga bising itu akan membuat audiens itu akan sulit fokus. Yang ketiga adalah kesempatan yang sesuai. Waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah sosialisasi yang diadakan setelah jam makan siang agar lebih relevan dan mudah diingat. Yang keempat adalah waktu bicara yang sesuai, yakni menentukan kapan audiens ini paling siap menerima informasi. Contoh, penyuluhan di pagi hari akan lebih efektif karena audiens masih segar dan fokus. Sebaliknya, kampanye yang dilakukan saat malam hari akan membuat audiens sulit menerima informasi gitu. Oke, yang selanjutnya adalah pemetaan berdasarkan kepada terpaan pesan. Audiens ini dibagi berdasarkan bagaimana mereka menerima dan merespon sebuah pesan kesehatan.
Nah, yang pertama adalah selective exposure, yakni orang akan cenderung mencari informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua adalah selective attention, yakni orang akan cenderung memperhatikan informasi yang relevan dengan pengalaman mereka. Yang ketiga adalah selective perception, yakni orang akan memahami informasi sesuai dengan latar belakang dan juga nilai yang mereka anut. Yang keempat adalah selective recall, yakni orang itu akan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka dan juga melupakan yang tidak sesuai. Yang kelima adalah selective action, yakni orang hanya bertindak berdasarkan kepada informasi yang mereka anggap relevan. Contoh, contohnya adalah orang yang sudah peduli kesehatan akan lebih tertarik membaca artikel tentang pola hidup sehat dibandingkan dengan mereka yang kurang peduli. Selanjutnya adalah motivasi audiens. Berdasarkan kepada teori hierarki kebutuhan Maslow, motivasi audiens dalam menerima sebuah informasi kesehatan dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, yakni kebutuhan fisiologis, makanan, minuman, dan udara. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, yakni perlindungan dari penyakit dan bahaya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yakni hubungan dan interaksi sosial yang sehat antar sesama. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri, yakni pengakuan atas gaya hidup yang sehat. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yakni keinginan untuk mencapai potensi tertinggi dalam hidup sehat. Contohnya, kampanye tentang pola makan sehat akan lebih efektif jika dikaitkan dengan kesehatan keluarga, yang termasuk ke dalam rasa aman, atau kebanggaan akan tubuh ideal yang termasuk ke dalam harga diri. Baik, jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu pentingnya memahami komunikan dalam komunikasi kesehatan untuk mencapai efektivitas pesan yang ingin disampaikan. Nah, komunikasi adalah kebutuhan fundamental manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam konteks komunikasi kesehatan, pemahaman terhadap audiens mencakup identifikasi tipe-tipe sikap mereka dan metode pemetaan audiens. Hal ini sangat penting karena agar pesan kita dapat diterima dan dipahami dengan baik, sehingga tujuan dari komunikasi itu dapat tercapai. Sekian, terima kasih.